Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal dengan NIM 240 70 11 75. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana gerakan dakwah Muhammadiyah dijalankan. Baik itu ada metode, pendekatan, dan kunci keberhasilannya. Ketika kita mendengar kata dakwah, yang sering terlintas dalam benak adalah ceramah di mimbar atau pengajian di masjid. Padahal, realitas kehidupan masyarakat jauh lebih kompleks. Umat tidak hanya berhadapan dengan persoalan keimanan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Karena itu, dakwah tidak cukup hanya disampaikan, tetapi harus dihadirkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Disinilah Muhammadiyah mengambil peran sebagai gerakan dakwah yang tidak berhenti pada wacana, melainkan bekerja melalui sistem dan aksi nyata. Untuk memahami bagaimana dakwah tersebut dijalankan, langkah pertama yang perlu dipahami adalah metode dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah meyakini bahwa satu metode dakwah tidak akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Setiap manusia memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara menerima pesan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dakwah harus dilakukan melalui berbagai metode yang saling melengkapi. Yang pertama ada dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan dilakukan melalui ceramah, pengajian, dan diskusi keislaman. Namun, ceramah Muhammadiyah tidak bersifat menghakimi, melainkan rasional, argumentatif, dan mencerahkan. Tujuannya bukan memenangkan perdebatan, tetapi menumbuhkan kesadaran keagamaan. Meski demikian, Muhammadiyah menyadari satu kenyataan penting. Pemahaman yang hanya disampaikan melalui kata-kata seringkali tidak cukup kuat jika tidak disertai contoh nyata. Dari kesadaran inilah lahir dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah melalui tindakan dan karya nyata. Sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, serta berbagai layanan sosial Muhammadiyah merupakan bentuk dakwah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui dakwah bilhal, Muhammadiyah menyampaikan pesan tanpa banyak kata, bahwa Islam hadir untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Namun, aksi nyata pun memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Jika tidak dicatat, dipikirkan, dan diwariskan, nilai dakwah berisiko berhenti pada suatu generasi. Disinilah dakwah bil kitabah menjadi penting. Dakwah bil kitabah dilakukan melalui tulisan dan media, seperti buku, majalah, jurnal, hingga platform digital. Tulisan memungkinkan pesan dakwah untuk dibaca ulang, dipelajari secara mendalam, dan menjangkau generasi yang lebih luas. Jika dakwah bil lisan menjangkau telinga dan dakwah bil hal menjangkau pengalaman, maka dakwah bil kitabah menjangkau pikiran dan kesadaran intelektual. Namun demikian, dakwah yang hanya bersifat normatif dan tekstual beresiko kehilangan relevansi apabila tidak memperhatikan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, Muhammadiyah menerapkan dakwah bil urf. Dakwah ini memperhatikan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Pendekatan ini menjadikan dakwah lebih membumi, mudah diterima, dan tidak menimbulkan resistensi sosial. Akan tetapi, penerimaan sosial saja belum cukup apabila dakwah kehilangan nilai akhlak dan kemanusiaan. Maka Muhammadiyah menegaskan dakwah bil ihsaniyah. Dakwah bil ihsaniyah adalah dakwah yang dilandasi kasih sayang, empati, dan keteladanan moral. Pelayanan yang ramah, sikap menghargai sesama, serta menolong tanpa pamrih seringkali memiliki daya pengaruh yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata. Dari sini terlihat bahwa metode dakwah Muhammadiyah tidak berdiri sendiri,
melainkan saling melengkapi untuk menjangkau manusia secara utuh, baik itu akal, hati, dan realitas kehidupannya. Namun, metode yang baik tetap memerlukan arah agar tidak berjalan tanpa tujuan. Disinilah pendekatan dakwah Muhammadiyah memainkan peran penting. Pendekatan dakwah Muhammadiyah berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat terus berubah, baik secara sosial, budaya, maupun cara berpikir. Yang pertama, ada pendekatan tajdid atau pembaruan. Muhammadiyah mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang rasional dan kontekstual, tanpa terjebak pada tradisi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Namun pembaruan pemikiran tidak akan efektif jika disampaikan tanpa memahami kondisi sosial masyarakat. Karena itu, Muhammadiyah menerapkan pendekatan kultural. Dakwah disampaikan dengan memahami konteks budaya, sehingga Islam hadir sebagai solusi dan pencerahan, bukan sebagai ancaman terhadap identitas sosial. Meski demikian, dakwah yang hanya mengandalkan pendekatan personal memiliki keterbatasan. Ia beresiko berhenti ketika pelakunya tidak lagi ada. Maka Muhammadiyah menggunakan pendekatan struktural. Dakwah dijalankan melalui organisasi yang rapi, sistematis, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa dakwah tidak bersifat sporadis tetapi harus berjalan lintas generasi. Namun keberlanjutan tidak mungkin terwujud tanpa strategi yang matang. Lalu, apa yang membuat dakwah Muhammadiyah mampu bertahan lebih dari 1 abad? Keberhasilan dakwah Muhammadiyah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui strategi yang dirancang secara sadar dan berjangka panjang. Yang pertama ada dakwah berbasis amal usaha sehingga dakwah memiliki dampak nyata. Yang kedua, pendidikan dijadikan sarana utama transformasi umat. Yang ketiga, kaderisasi yang kuat dan berkelanjutan. Yang keempat, manajemen organisasi yang profesional. Yang kelima, bersikap netral dari politik praktis namun tetap aktif dalam kepentingan bangsa. Strategi-strategi inilah yang membuat dakwah Muhammadiyah tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan berjalan melalui sistem yang kokoh dan berkesinambungan. Hasil dari strategi tersebut dapat kita lihat dalam berbagai kisah sukses dakwah Muhammadiyah di lapangan. Di sebuah daerah yang tertinggal, akses pendidikan hampir tidak tersedia dan layanan kesehatan yang sangat terbatas, Muhammadiyah hadir bukan dengan perdebatan ideologis, melainkan dengan mendirikan sekolah dan klinik kesehatan. Perlahan perubahan mulai terasa, anak-anak memperoleh pendidikan, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Tanpa paksaan, nilai-nilai Islam tertanam melalui keteladanan dan manfaat nyata. Masyarakat mulai memahami bahwa Islam bukan sekedar ajaran normatif, tetapi solusi bagi kehidupan. Inilah bukti bahwa dakwah Muhammadiyah berjalan dari aksi menuju kesadaran. Dari keseluruhan uraian ini, kita dapat melihat bahwa dakwah Muhammadiyah bukan sekedar aktivitas penyampaian ajaran, melainkan upaya membangun peradaban, metode yang beragam, pendekatan yang bijak, serta strategi yang matang, menjadikan dakwah Muhammadiyah tetap relevan hingga hari ini. Karena pada akhirnya, dakwah sejati bukan hanya tentang apa yang dikatakan, melainkan tentang apa yang dihadirkan untuk umat dan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.